Can you guys say your name? My name is William. William? William Barros. Bursa transfer pemain Liga 1 emang lagi dibuka. Setiap klub tentu lagi sibuk-sibuknya buat nyari pemain, rekrut pemain, sampai ngenalin pemain ke para penggemarnya. Ngomong-ngomong soal ngenalin pemain, musim ini Persib Bandung jadi satu-satunya tim yang berani beda, plus jadi pionir buat ngenalin pemainnya ke publik khususnya bobotoh dengan cara yang unik. Yang biasanya perkenalan pemain khususnya di Indonesia cuman lewat postingan sosial media, pakai foto atau video. Nah, Persib nggak cuma kayak gitu. Mereka bikin cara yang unik dengan ngenalin pemain baru lewat pendekatan yang lebih persuasif, lebih intimate, lebih dekat, dan merakyat. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menampilkan informasi pemain baru lewat videotron di kota Bandung, pamflet yang dibagiin ke orang-orang, mobil truk yang keliling jalanan kota Bandung, koran yang dijual sama bapak-bapak penjual koran, sampai pengumuman lewat radio. Gila ya, keren banget gak sih? Kreatif nih manajemen Persib Bandung. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari perkenalan pemain yang pertama, yaitu Sadil Ramdhani. Bobotoh dibikin senang ketika pengenalan Sadil dilakukan di salah satu videotron layar LED besar gitu bang, yang ada di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Waktu itu beberapa bobotoh bahkan sampai antusias mantengin videotron cuman buat lihat pengumuman Sadil sebagai pemain baru Persib. Yang kedua, Alhamra Hehanussa, adik dari Rezaldi Hehanussa, yang resmi ditransfer dari Persik Kediri ke Persib Bandung. Saat itu, perkenalan Hamra Hehanussa dilakuin sama Persib lewat tayangan layar LED ketika acara Trophy Tour di Sumarekon Mall Bandung. Plus, ada juga pamflet dengan ucapan welcome Alhamra Hehanussa yang dibagiin ke orang-orang di beberapa titik kota Bandung. Terus yang ketiga, pengumuman lewat mobil truk yang ada layar LED-nya yang jalan keliling kota Bandung. Di perkenalan ketiga itu ada dua pemain sekaligus yang Persib kenalin, yaitu William Marsilio, gelandang serang serba bisa asal Brazil yang sebelumnya main di Arema FC, dan Luciano Goicoechea, pemain tengah asal Argentina yang cukup produktif buat nyetak gol, yang juga dia masih saudaraan loh sama Alexis McAllister, pemain Liverpool yang baru aja juara Premier League di musim kemarin. Yang keempat yaitu perkenalan pemain lewat koran. Ini cara yang paling epic sih bang, secara koran gitu loh. Surat kabar yang sekarang udah jarang banget digunain sama orang-orang, tapi Persib manfaatin buat ngenalin pemain barunya. Pemain yang dikenalin lewat koran adalah Alveandra Dewangga, pemain versatile yang sebelumnya lama main di PSIS Semarang. Terus satu lagi, yaitu Julio Cesar, bek tengah jangkung asal Brazil yang sebelumnya main di Liga Thailand. Dan yang terakhir, perkenalan pemain lewat radio. Ini bikin kita nostalgia banget sih bang. Jadi ada dua pemain asing yang dikenalin lewat radio, yaitu Berguinho dan William Barros. Can you guys say your name? My name is William. William? William Barros. My name is Berguinho. Gimana? Keren gak sih inovasi dari Persib ini? Dan pengenalan pemain dengan cara unik kayak gini bukan tanpa tujuan bang. Bukan serta-merta biar seru atau biar bobotoh terpuaskan. Gak gitu bang. Terus karena apa? Nah makanya di sini kita bahas. Kalau menurut Aditya Putra Herawan, dia itu Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, dia bilang gini, jadi kenapa Persib ngemas pengenalan pemain ini pakai cara yang spesial adalah karena kami, maksudnya pihak PT PBB, gak mau jadiin momen perkenalan pemain ini cuman sebatas rutinitas tahunan doang. Tapi kami ingin ngejadiin momen ini sebagai bagian dari perjalanan yang emosional dan kebanggaan bersama bobotoh. Gitu bang, jadi strategi penggunaan media yang unik dan menarik ini emang dibikin seberkesan mungkin sama Persib. Makanya media yang dipilih itu unik-unik supaya bisa ngasih kesan positif di kalangan para fans atau bobotoh. Dan ketika kesan positif itu nempel di kepala, itu bisa bikin bobotoh punya pandangan yang bagus terhadap tim Persib ini. Dan ketika mereka udah ngerasa bahwa, oh Persib ini adalah tim yang bagus, mereka udah sebagus ini, otomatis perlahan bobotoh juga makin tumbuh rasa cinta untuk menjaga hal positif, image positif sebaik dan sekuat mungkin. Mereka gak akan rela buat ngerusak citra yang udah terbangun itu. Alhasil, lama-kelamaan bukan cuma Persib yang to the next level, tapi semuanya, termasuk para bobotoh. Terus ini juga emang jadi bagian dari penempatan posisi Persib sebagai klub sepak bola modern yang adaptif, yaitu bisa menempatkan posisi sesuai dengan keadaan, yang kreatif, yaitu mampu melahirkan suatu ide yang sebelumnya belum ada, dan dekat dengan tren budaya.
Artinya di sini Persib bisa menempatkan diri di tengah masyarakat. Nggak ada gap atau jarak antara Persib dan budaya tersebut. Keduanya bisa melebur jadi satu. Jadi Persib emang bukan sekedar klub bola. Mereka bener-bener ngelakuin pendekatan yang bikin hubungan antara klub dan fans itu bener-bener deket banget. Dan bisa berinteraksi senyaman itu, Bang. Dan kalau kita lihat dari beberapa cara perkenalan pemain baru Persib yang udah dilakuin, yang paling epic dan punya impact positif banget adalah pengumuman lewat media koran. Jadi ceritanya Persib kerjasama dengan salah satu media yang memuat beritanya dalam koran, yaitu Pikiran Rakyat. Berita Wilujeng Sumping Dewangga dan Julio Cesar terpampang rapih di bagian depan dan belakang koran. Yang bikin epicnya apa coba? Kan orang-orang khususnya Bobotoh excited tuh dengan perkenalan pemain baru ini. Mereka itu sampai keliling loh nyari koran eksklusif itu. Pak, ada koran Wilujeng Sumping nggak? Pak, ada koran Wilujeng Sumping nggak? Kayak gitu. Nah, karena banyak dicari dan dibeli, yang bikin epicnya, koran edisi Wilujeng Sumping pemain baru Persib itu berhasil terjual lebih dari 42.000 eksemplar cuman dalam waktu 1 hari itu. Kebayang gak sih gimana terharunya para pedagang koran yang korannya laris terjual? Jadi dengan koran edisi Wilujeng Sumping yang berhasil kejual sebanyak itu, tentu ini ngasih banyak dampak positif. Yang pertama, ini jadi bikin minat baca orang-orang khususnya terhadap koran bisa jadi hidup lagi. Kita tahu kan kalau koran di zaman sekarang udah banyak ditinggalin sama orang-orang karena informasi yang sekarang udah jauh lebih gampang buat diakses. Tap beberapa kali di layar gadget kita udah bisa langsung dapat informasi yang kita pengen, yang dikemas dengan lebih simpel dan juga menarik. Otomatis karena hal itu, orang-orang di zaman sekarang juga minat bacanya menjadi berkurang. Nah, dengan inovasi ini bisa menghidupkan dan mempopularitaskan kembali media baca koran yang udah banyak ditinggalkan. Terus yang kedua, ini jadi ladang cuan buat para pedagang koran. Biasanya pedagang koran keliling itu kan lebih banyak dilakuin sama bapak-bapak yang udah tua. Mereka jualan keliling rumah, keliling komplek, di jalanan. Tapi itu tadi, karena sekarang orang-orang udah beralih untuk akses berita ke media lain, penjualan koran jadi menurun banget. Nah, dengan adanya inovasi ini, setidaknya bisa ngasih sedikit rezeki ke para penjual koran. Bayangin, 42.000 lebih loh yang kejual. Kalau kita hitung kasarnya, misal harga per eksemplar koran itu Rp5.000. Terus dikali dengan 42.000 eksemplar. Artinya, hasil penjualan dalam sehari bisa mencapai Rp210 juta. Bayangin, gimana sih terharunya mereka, khususnya bapak-bapak penjual koran yang udah tua, bisa dapat rezeki nomplok gara-gara perkenalan pemain baru Persib. Ini emang benar-benar langkah yang bagus banget. Selain ngasih kesan positif, ini juga ngasih kesan eksklusif, profesional, dan juga membanggakan. Balik lagi ke tujuan yang disampaikan di awal. Kalau cara ini emang sengaja dilakuin buat ngasih momen yang emosional dan berkesan. Nilai sentimentalnya juga bang, kuat banget. Bagian koran yang ada gambar Wilujeng Sumping ini kan bisa dibuat clipping, sekedar disimpan atau bahkan sampai didokumentasiin sebagai bagian dari sejarah yang bisa dikenang di kemudian hari. Pasti di masa depan koran ini bakalan jadi legend banget sih. Jadi kenangan yang manis. Makanya buat kalian atau bobotoh yang punya koran ini, saran gua sih disimpan baik-baik, yang rapih, jangan sampai lecek apalagi rusak. Karena di masa depan nanti pasti ini jadi barang yang berharga karena nilai sentimentalnya itu. Dan satu lagi deh, kalau tadi perkenalan pemain paling epic dengan koran, ini perkenalan yang bikin nostalgia, yaitu perkenalan pemain lewat radio. Jadi Persib kerjasama bareng salah satu radio yang paling ikonik di kota Bandung, yaitu Ardan Radio. Nah, beda dari media-media sebelumnya, media radio ini jadi media yang paling hidup. Karena kan bicaranya langsung tuh, nyampe ke telinga bahkan ke hati. Apalagi Ardan FM, kalau kalian belum tahu, Ardan FM ini punya sejarah yang panjang banget, yang banyak nemenin kehidupan warga kota Bandung. Dan Persib seakan pengen bilang ke bobotoh, ayo dong kita nostalgia, kita dengerin lagi radio, media yang udah banyak ditinggalin sama orang-orang. Me, I will go for Persib in 1 Juli. 2025. Oh my god. Oh my god. Okay. One more time. Can you guys say your name? My name is William. William Barros. Oh, iya, hiji deui kali. Hiji deui William Barros. William Barros. And the other one is? My name is Berginho.
sudah Berkuinho jeung William Barros. William Barros. Follow. Persib Bandung in Juli 2020. Jadi eta tah kedua pemain yang Wilujeng Sumping hari ini di radio. Hi Boboto, we are here. Let's fight together. See you soon. Wilujeng Sumping Bandung and Wilujeng Sumping to Persib Bandung. Wow. Dan ini bukan cuma soal strategi komunikasi bang, tapi ini juga udah jadi bentuk penghormatan terhadap memori yang udah banyak banget. Memori kolektif yang dimiliki oleh warga Bandung, Jawa Barat, dan juga Bobotoh. Karena di era sekarang yang serba digital, tentu dengan radio ini bikin kesan hangat dan otentiknya itu dapat banget gitu loh. Kebayang gak sih orang-orang mantengin radio, excited dengerin suara radio, kayak balik lagi ke zaman dulu, nostalgia banget pokoknya. Jadi kesimpulannya, Persib berhasil banget ngenalin pemain baru jelang musim 2025-2026 dimulai. Bukan cuma berhasil dari segi penyampaiannya ke Bobotoh, tapi mereka juga berhasil ngambil hati dan lebih dekat dengan Bobotoh. Ini interaksi yang benar-benar jarang banget dilakuin sama klub-klub lain. Dan seakan dengan cara ini udah nggak ada gap atau jarak antara klub dan juga para fans. Selain berhasil ngasih kedekatan, ini juga jadi ajang buat memajukan ekonomi. Sewa Videotron, Mobitron, cetak pamflet di tempat percetakan, kerja sama bareng radio, sampai yang paling epic, bisa bikin bapak-bapak penjual koran tersenyum karena korannya yang laris terjual. Rating gua buat perkenalan pemain baru Persib ini 10/10. Perfect banget pokoknya. Gua harap ini juga bisa jadi contoh buat klub lain. Menurut gua, klub lain gak usah gengsi buat ngikutin cara Persib ini. Selagi itu positif dan bisa ngasih manfaat ke orang lain, ya why not? Pasti bakalan kita dukung dan apresiasi. Pokoknya semoga lebih banyak lagi kreativitas yang ditunjukin sama klub-klub di Indonesia. Dan ya gitulah. Makasih banyak buat Persib dan makasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe juga kalau kalian mau ngikutin gua buat bahas berita unik tentang sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. See you di next video dan bye-bye.